Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pibi Putra Kurniawan dari kelompok 9 studi ASEAN. Mengenai ASEAN atau organisasi ASEAN, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai organisasi ASEAN ini. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan salah satu organisasi yang dibuat oleh negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Organisasi ASEAN yang awalnya dibentuk oleh 5 negara di Asia Tenggara ini awalnya dibuat dikarenakan terdapat tujuan dan terdapat latar belakang sejarah yang sama dari 5 negara pendirinya. Mempunyai latar belakang sejarah yang sama, yaitu sebagai negara jajahan dari berbagai negara Eropa, membuat 5 negara pendiri berinisiatif membuat kelompok kerjasama regional ini, yang kemudian didirikan pada 8 Agustus 1967 dengan tujuan dan harapan untuk mempromosikan pengembangan budaya, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan sosial dengan kerjasama antar negara ASEAN dan sekitarnya. Kemudian dari inisiatif tersebut terwujudlah Deklarasi Bangkok, di mana Deklarasi Bangkok itu sendiri adalah awal atau dasar terbentuknya organisasi ASEAN ini. Pada pertemuan ini, perwakilan dari negara-negara pendiri membentuk dan menandatangani surat dan dokumen-dokumen yang pada nantinya akan menjadi dasar atau terbentuknya dari organisasi ASEAN ini. Isi dari pertemuan atau deklarasi ini antara lain sebagai berikut. Pertama adalah untuk membentuk kerjasama antar negara di ASEAN. Yang kedua, membuat tujuan organisasi dari ASEAN. Yang ketiga, untuk mencetuskan mekanisme atau peraturan organisasi dari ASEAN tersebut. Dan yang keempat, membuka keanggotaan organisasi ini kepada seluruh negara di ASEAN. Yang terakhir adalah organisasi ASEAN beserta prinsip dan tujuannya mempresentasikan tujuan komunal dari negara-negara Asia Tenggara yang menjadi anggota. Sebenarnya, sebelum organisasi ASEAN ini terbentuk, negara-negara ASEAN Tenggara sebelumnya sudah pernah membentuk beberapa organisasi dan kerjasama pasca Perang Dunia Kedua, di mana umumnya organisasi ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dan komunikasi yang lebih intens antara negara-negara di Asia Tenggara. Organisasi dan perjanjian kerjasama yang sebelumnya dibentuk dirasa berjalan dengan kurang baik, sehingga dibuatlah kerjasama regional baru. Kemudian siapa saja sih tokoh-tokoh atau perwakilan dari 5 negara pendiri ASEAN ini? Seperti yang sudah disebutkan di atas, organisasi ASEAN didirikan oleh 5 negara di mana satu perwakilan setiap masing-masing negara. Jadi yang pertama adalah Adam Malik sebagai perwakilan dari Indonesia, yang kedua Tun Abdul Razak dari perwakilan negara Malaysia, yang ketiga Narcisio Ramos sebagai perwakilan dari negara Filipina, yang keempat Tanat Holman sebagai perwakilan dari Thailand, dan yang terakhir adalah S. Rajaratnam sebagai perwakilan dari Singapura. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang mengenai politik luar negeri Jepang terhadap Asia pada masa pasca Perang Dunia Kedua. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu politik luar negeri. Politik luar negeri adalah suatu interaksi atau kebijakan yang ada pada suatu negara untuk melakukan hubungan dengan negara lain, baik itu dari bidang politik, ekonomi, keamanan, budaya, sosial, serta lainnya, di mana tujuannya dengan adanya politik luar negeri tersebut dapat memenuhi apa yang disebut dengan kepentingan nasional negara. Ketika pasca Perang Dunia Kedua, politik luar negeri Jepang lebih memfokuskan pada bidang-bidang ekonomi. Hal ini ditandai dengan lahirnya doktrin-doktrin para pemimpin Jepang, yaitu doktrin Fukada 1977, doktrin Takeshita 1989, doktrin Hashimoto 1977, dan doktrin Kozumi 2002. Ketika terbentuknya ASEAN pada 8 Agustus 1967 membuat pemerintah Jepang memberikan respon yang positif kepada Asia Tenggara, mana hal ini merupakan kemajuan di kawasan tersebut. Serta berdirinya ASEAN memungkinkan Jepang untuk mengembangkan kerjasama atau strateginya di Asia Tenggara. Namun pada awalnya Jepang kesulitan untuk masuk ke dalam kawasan Asia Tenggara pada pasca Perang Dunia Kedua karena Jepang sendiri memiliki sejarah yang kelam. Ketika pada Perang Dunia Kedua, Jepang menggunakan doktrin atau paham kolonialisme dan militerisme. Hal inilah membuat Jepang memiliki citra yang buruk di negara Asia Tenggara dan mendapatkan sentimen anti-Jepang di berbagai negara kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 1990-an, Jepang kembali masuk ke kawasan Asia Tenggara melalui pendekatan Seikeburi. Seikeburi yaitu terkait dengan kewajiban ganti rugi perang yang dibebani Jepang terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara di bawah kesepakatan damai San Francisco 1952. Negosiasi kemudian dilakukan dengan beberapa negara seperti Burma, Filipina, Indonesia, dan Vietnam Selatan. Untuk mendukung upaya ganti rugi tersebut, Jepang juga memulai kebijakan yang disebut dengan ODA atau Official Diplomat Assistance
adalah bantuan pembangunan resmi yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang. Kebijakan ganti rugi dan oda ini dimaksudkan sebagai upaya membangun kembali hubungan yang normal antara Jepang dan Asia Tenggara. Adanya kebijakan oda semakin menegaskan hubungan yang dibangun lebih bersama ekonomi daripada politik. Kerjasama dalam hal pemberian bantuan dan transfer teknologi. Dalam hal inilah keseriusan Jepang mulai ditunjukkan dengan adanya lawatan dari Perdana Menteri Kishi Nobusuke di bulan Mei 1957. Lawatan ini sekaligus sebagai kunjungan pertama Perdana Menteri Jepang ke kawasan Asia Tenggara pada masa pasca Perang Dunia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peluang dan tantangan ASEAN dalam spesifik ASEAN-Jepang. Ikatan antara ASEAN-Jepang memasuki babak baru saat Perdana Menteri Takeo Fukuda mendeklarasikan Fukuda Doctrine pada tahun 1977. Strategi dari Fukuda Doctrine menurut Michael Yehuda merupakan inisiatif pertama Jepang yang paling ambisius setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. ASEAN tidak saja ditempatkan sebagai kawasan paling penting bagi Jepang, tetapi juga sebagai lahan strategis Jepang untuk memainkan peranannya sebagai pemimpin Asia. Peluang ASEAN adalah ketika konflik Indochina yang memang cukup menyita perhatian Jepang. Sebagai aliansi strategi Amerika, Jepang dituntut ikut bermain dengan strategi Perang Dingin Amerika untuk melawan komunisme Uni Soviet. Dari sanalah, Jepang membutuhkan ASEAN sebagai balance of power sekaligus memberi peluang dan tantangan untuk ASEAN dalam upaya mencegah masuknya ajaran komunisme Uni Soviet yang dibawa Vietnam ke kawasan Asia, sebagaimana yang tertuang dalam salah satu poin Fukuda Doctrine yang isinya Jepang akan bekerja sama dengan ASEAN menyelesaikan permasalahan di Indochina. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang peluang dan tantangan ASEAN dalam spesifik ASEAN-Jepang. Hubungan perdagangan antara Jepang dengan negara-negara ASEAN telah berlangsung jauh sebelum ASEAN dibentuk. Adapun yang melatar belakangi hubungan dagang Jepang ASEAN antara lain: 1. Untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah dan energi. Sebagai negara yang berbasis industri, Jepang sangat miskin akan sumber daya industrial. Untuk itu, Jepang memerlukan pasokan produk-produk pertambangan yang banyak terdapat di negara-negara ASEAN. 2. Tujuan Jepang untuk memperluas wilayah pemasaran hasil industrinya. Negara-negara ASEAN yang cakupan wilayahnya begitu luas menjadi pasar yang potensial bagi Jepang. Selama ini, negara-negara ASEAN merupakan pelanggan utama dari produk-produk buatan Jepang seperti elektronik, peralatan permesinan, maupun kendaraan dalam jumlah yang sangat besar. Meningkatnya upah buruh dan mahalnya biaya produksi domestik menjadi alasan Jepang untuk merelokasi industrinya dan membuka MNC atau Multinational Corporation di sejumlah negara-negara ASEAN. Hal itu agar upah buruh dan biaya produksi menjadi lebih murah, sehingga produk buatan Jepang semakin kompetitif untuk dipasarkan. Periode 1980-an, hubungan perdagangan Jepang dan ASEAN mengalami sebuah peningkatan secara signifikan. Pertumbuhan ekspor Jepang ke ASEAN meningkat sebesar 7% per tahun, meskipun penurunan ekspor terjadi pada era 1990 sampai 2000-an sebagai akibat krisis ekonomi di Jepang dan krisis Asia 1998. Sampai sekarang, ASEAN tetap menjadi salah satu mitra terpenting perdagangan Jepang.